rekan, selamat datang di Coffee Summary. Udah siap kan untuk konten seru lainnya? Let's summarize. Rekan-rekan pendengar, setelah kita membedah secara mendalam sistem penindakan keimigrasian di Singapura yang terkenal dengan filosofi maksimum deterrence yang menekankan presisi dan pencegahan maksimal, kini mari kita alihkan perhatian ke negara tetangga kita yang lain, Malaysia. Sistem penegakan hukum keimigrasian di Malaysia memiliki karakteristik yang tak kalah ketat dan seringkali menjadi sorotan baik secara nasional maupun internasional, terutama dalam hal penerapan sanksi yang berat, metode penahanan yang kontroversial, serta dinamika sosial yang kompleks, sehingga memerlukan analisis yang lebih rinci untuk memahami seluruh aspeknya. Landasan hukum dan filosofi penindakan. Dasar hukum utama yang menjadi fondasi penegakan hukum keimigrasian di Malaysia adalah Undang-Undang Imigrasi 1959-63, Immigration Act 1959-63, sebuah peraturan yang telah menjadi pijakan utama sejak masa kolonial bersama Singapura, sebelum keduanya memisahkan diri pada tahun 1965. Pertanyaan yang sering muncul di kalangan pengamat adalah, mengapa undang-undang ini tampak identik dengan yang digunakan di Singapura, sehingga perlu ada penjelasan singkat untuk memperjelas hal tersebut. Meskipun Undang-Undang Imigrasi 1959-63 awalnya menjadi dasar hukum yang sama bagi kedua negara, pada masa ketika keduanya masih berada di bawah Federasi Malaysia, perbedaan fundamental muncul secara bertahap setelah pemisahan pada tahun 1965, di mana masing-masing negara mengembangkan filosofi, mekanisme sanksi, dan praktik implementasi secara independen sesuai dengan konteks dan kebutuhan nasionalnya. Pertama, dari sisi pendekatannya, Malaysia mengadopsi pendekatan yang sangat menghukum, punitive approach terhadap pelanggaran imigrasi, di mana undang-undang mereka secara eksplisit mengkriminalisasi pelanggaran administratif seperti overstay, sehingga pelanggar dapat langsung menghadapi hukuman penjara tanpa perlu melalui proses administratif yang panjang, dengan filosofi yang didasarkan pada anggapan bahwa setiap pelanggaran, tidak peduli seberapa kecil skalanya, merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan negara. Dan pendekatan ini sering dianggap kurang fleksibel serta lebih represif, yang pada akhirnya memicu kritik tajam dari organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International dan Human Rights Watch. Sebaliknya, Singapura menerapkan pendekatan presisi dan pencegahan maksimal, maximum deterrence, yang juga ketat, tetapi lebih terpusat dan konsisten, dengan fokus pada pembelian sanksi yang sangat berat secara terstruktur dan dapat diprediksi untuk menciptakan efek jerah yang menyeluruh di kalangan calon pelanggar. Misalnya, hukuman cambuk di Singapura merupakan sanksi wajib untuk pelanggaran serius, seperti masuk ilegal atau penyelundupan manusia. Dan hal ini menjadi bagian integral dari kerangka hukum yang telah dirancang dengan cermat, bukan sekedar respons reaktif terhadap pelanggaran. Kedua, perbedaan terletak pada mekanisme sanksi, di mana keduanya menerapkan sanksi administratif dan pidana, tetapi penerapannya sangat berbeda dalam hal eksekusi dan durasi. Dalam hal penahanan administratif, Malaysia menerapkan penahanan tanpa batas waktu di depot imigrasi, sebuah praktek yang memungkinkan seorang imigran ilegal ditahan selama berbulan-bulan, bahkan hingga bertahun-tahun, tanpa ada batas waktu yang jelas sambil menunggu proses deportasi yang seringkali terhambat oleh berbagai faktor administratif. Sedangkan di Singapura, meskipun juga ada penahanan di fasilitas detensi, prosesnya cenderung lebih cepat, terstruktur, dan diawasi ketat untuk memastikan efisiensi. Mengenai hukuman cambuk, keduanya menggunakannya sebagai sanksi, tetapi di Malaysia, hukuman cambuk sering dijatuhkan bersama hukuman penjara untuk pelanggaran administratif yang dikriminalisasi seperti overstay, menjadikannya alat hukuman yang lebih luas dan tidak terbatas pada kasus-kasus serius. Sementara di Singapura, cambuk wajib hanya diterapkan untuk pelanggaran serius yang telah ditentukan dalam kerangka pidana yang lebih spesifik, mencerminkan perbedaan filosofi dalam penggunaan sanksi fisik. Ketiga, perbedaan muncul dalam implementasi dan tata kelola, di mana Malaysia dengan sistem pemerintahan federal yang membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan negara bagian, dapat menciptakan inkonsistensi dalam penerapan hukum di berbagai wilayah seperti Sabah, Sarawak, atau Semenanjung Malaysia. Ditambah dengan masalah kurangnya transparansi dan isu korupsi yang kerap kali mempengaruhi proses hukum, penahanan, serta interaksi dengan pelaku migrasi ilegal, sehingga menimbulkan tantangan dalam menjaga standar yang seragam. Sebaliknya, Singapura
sebagai negara kota dengan pemerintahan terpusat, mampu menerapkan kebijakan imigrasi secara konsisten dan seragam di seluruh wilayahnya melalui satu entitas kuat, yaitu Otoritas Imigrasi dan Pos Pemeriksaan (ICA), yang membuat proses penegakan hukum menjadi sangat efisien, terintegrasi, dan relatif transparan dalam alurnya. Meskipun kritik terkait pelanggaran hak asasi manusia tetap menjadi isu yang terus diperdebatkan. Lalu, bagaimana perbedaannya dengan Indonesia? Berbeda dengan Indonesia yang mencoba menyeimbangkan pendekatan kemakmuran dan keamanan melalui kebijakan selektif yang dirancang untuk menarik wisatawan dan investor sekaligus menjaga kedaulatan negara, Malaysia lebih memprioritaskan kontrol ketat dan hukuman berat sebagai inti dari sistemnya, dengan filosofi yang didasarkan pada keyakinan bahwa pelanggaran imigrasi, bahkan yang bersifat administratif seperti overstay atau kegagalan pelaporan, adalah ancaman serius terhadap keamanan dan kedaulatan negara. Sehingga, sanksi yang dijatuhkan harus memberikan efek jera yang kuat, tidak hanya untuk mencegah pelanggaran di masa depan, tetapi juga untuk menunjukkan ketegasan pemerintah dalam menjaga integritas perbatasan dan identitas nasional. Untuk memahami sistem keimigrasian Malaysia secara lebih mendalam, kita dapat mengadopsi kerangka analisis dari Lawrence M. Friedman, seorang ahli hukum Amerika yang mengidentifikasi 3 indikator utama dalam sistem hukum: structure atau struktur, substance atau substansi, dan culture atau budaya hukum. Kerangka ini memungkinkan kita untuk membedah bagaimana sistem keimigrasian Malaysia beroperasi secara holistik, mulai dari institusi yang mendukungnya, aturan yang diterapkan, hingga nilai-nilai masyarakat yang membentuknya, sehingga analisis ini tidak hanya menyoroti aspek-aspek teknis, tetapi juga dinamika sosial dan politik yang lebih luas yang membuat sistem ini begitu tegas namun kontroversial. Struktur atau structure berdasarkan indikator pertama dari kerangka Friedman, yaitu structure atau struktur yang merujuk pada institusi, organisasi, dan mekanisme penegakan hukum yang membentuk kerangka operasional sistem. Struktur keimigrasian Malaysia didominasi oleh Jabatan Immigration Malaysia atau Immigration Department of Malaysia, JIM, sebuah badan pemerintah semi-otonom yang berfungsi sebagai gerbang utama dalam mengawasi perbatasan darat, laut, dan udara di seluruh wilayah negara. JIM tidak hanya bertanggung jawab atas pemeriksaan rutin di bandara besar seperti Kuala Lumpur International Airport atau pelabuhan strategis seperti Port Klang, tetapi juga memiliki divisi khusus yang mencakup bahagian penguatkuasaan untuk investigasi dan razia, bahagian penahanan untuk mengelola depo imigrasi, serta bahagian visa dan permit untuk penerbitan dokumen perjalanan yang memungkinkan JIM untuk menangani kasus dari tahap administratif hingga pidana tanpa memerlukan peralihan antar lembaga di tahap awal. Struktur ini didukung oleh integrasi teknologi canggih seperti sistem pengenalan wajah biometrik melalui MyIMS dan database terintegrasi dengan lembaga lain seperti Polis Diraja Malaysia atau PDRM yang memungkinkan deteksi pelanggaran secara real-time dan pelacakan migran yang melanggar aturan. Selain JIM, kolaborasi antar lembaga menjadi kunci dalam operasi penegakan hukum, di mana PDRM sering terlibat dalam operasi gabungan untuk menangani kasus masuk ilegal atau penyelundupan di perairan seperti Selat Melaka. Sementara Jaksa Penuntut Umum atau Attorney General's Chambers memastikan proses pidana berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku, menciptakan alur yang relatif efisien meskipun terkadang terhambat oleh birokrasi. Jabatan Immigration Malaysia beroperasi di bawah Kementerian Dalam Negeri atau Ministry of Home Affairs yang memastikan integrasi erat dengan kebijakan keamanan nasional, termasuk koordinasi dengan Badan Pencegahan Korupsi Malaysia atau Malaysian Anti-Corruption Commission atau MACC untuk mengatasi isu korupsi yang kerap muncul dalam proses imigrasi. Fasilitas detensi seperti Depo Immigration Lenggeng atau BIDOR dilengkapi dengan pengawasan 24 jam yang didukung oleh CCTV dan protokol kesehatan ketat, terutama sejak pandemi COVID-19, dengan kapasitas yang telah diperluas untuk menampung ribuan orang sementara, meskipun seringkali mengalami overcrowding hingga 200% dari kapasitas desain. Namun struktur ini juga menghadapi tantangan signifikan, seperti beban kerja tinggi akibat arus tenaga kerja asing yang mencapai sekitar 2,5 juta orang resmi pada akhir 2024, dengan estimasi 1-2 juta undocumented pada 2025, yang menuntut JIM untuk terus merekrut dan melatih personil baru, sekaligus berinovasi dengan penggunaan drone untuk patroli perbatasan dan AI untuk analisis pola migrasi legal, terutama di wilayah rawan seperti Sabah dan perairan sekitar Johor. Substansi atau substance. Berpindah ke indikator kedua dari kerangka Friedman, yaitu substance, substansi.
yang mencakup aturan hukum, undang-undang, dan sanksi yang menjadi isi dari sistem tersebut. Substansi hukum keimigrasian Malaysia diatur oleh Undang-Undang Imigrasi 1959-63, Immigration Act 1959-63, yang awalnya sama dengan Singapura sebelum pemisahan pada 1965, tetapi telah diamandemen berkali-kali untuk menyesuaikan dengan tantangan modern seperti migrasi ilegal, terorisme, dan eksploitasi tenaga kerja, termasuk amandemen pada tahun 2022 yang memperketat sanksi terhadap penyelundupan manusia dan amandemen pada tahun 2024 yang memperkuat penggunaan teknologi biometrik dalam proses verifikasi identitas. Undang-undang ini mencerminkan filosofi punitive approach yang berlawanan dengan pendekatan selektif Indonesia yang menggabungkan prosperity dan security approach untuk menarik wisatawan sekaligus menjaga keamanan, di mana Malaysia lebih memprioritaskan kontrol ketat dan hukuman berat sebagai respons terhadap ancaman imigrasi. Substansi ini terbagi dalam sanksi administratif dan pidana dengan alur penegakan hukum yang terperinci untuk memastikan konsistensi dalam penerapan hukum. Alur sanksi administratif dimulai ketika petugas JIM mengidentifikasi pelanggaran seperti overstay, kerja ilegal, atau kegagalan mematuhi persyaratan izin tinggal melalui razia rutin, pemeriksaan dokumen acak, atau laporan dari masyarakat, diikuti dengan verifikasi data biometrik melalui sistem MyMIMS untuk memastikan identitas pelanggar. Setelah itu, JIM menerbitkan pemberitahuan pelanggaran yang memberikan waktu 14 hari bagi pelanggar untuk melakukan klarifikasi atau menyelesaikan status mereka secara sukarela melalui Enforcement Division. Dan jika terkonfirmasi sebagai pelanggaran, perintah deportasi dikeluarkan, diikuti dengan penahanan di depot imigrasi sambil menunggu proses deportasi yang seharusnya selesai dalam 7-30 hari, tetapi sering tertunda hingga berbulan-bulan karena backlog kasus dan koordinasi internasional yang lambat. Sanksi meliputi denda berkisar antara Rm1.000 hingga Rm10.000 tergantung pada durasi pelanggaran, larangan masuk kembali hingga 5 tahun, dan hak banding terbatas ke mahkamah yang harus disampaikan dalam 21 hari, dengan catatan bahwa selama proses ini, individu dapat ditahan tanpa batas waktu, sebuah praktek yang membedakan Malaysia dari Indonesia yang memiliki batasan waktu penahanan yang jelas. Alur sanksi pidana lebih formal dan kompleks, dimulai dengan penangkapan oleh JIM atau PDRM berdasarkan laporan masyarakat, intelijen dari operasi lintas batas atau penggerebekan terencana seperti kasus masuk ilegal melalui jalur laut. Investigasi melibatkan interogasi mendalam, pengumpulan bukti forensik seperti dokumen palsu atau alat transportasi ilegal, serta analisis pola pergerakan menggunakan teknologi AI, dan jika bukti cukup kuat, jaksa dari Attorney General's Chambers mengajukan dakwaan ke pengadilan. Sidang diadakan dengan memberikan hak perwakilan hukum kepada terdakwa, dan jika terbukti bersalah berdasarkan bagian 63 atau 55B, hakim menjatuhkan hukuman yang mencakup penjara hingga 5 tahun, denda hingga Rm10.000 hingga Rm50.000, dan cambuk wajib hingga 6 kali untuk pelanggaran serius seperti masuk ilegal, pemalsuan dokumen, atau mempekerjakan undocumented workers. Proses ini memakan waktu 3 hingga 6 bulan tergantung pada kompleksitas kasus, dengan kolaborasi antar lembaga seperti JIM, PDRM, dan jaksa memastikan adanya checks and balances, meskipun kritikus sering menyoroti kurangnya transparansi dan potensi penyalahgunaan wewenang selama proses investigasi. Budaya hukum atau culture. Selanjutnya, beralih ke indikator ketiga dari kerangka Friedman, yaitu culture, budaya hukum, yang melibatkan sikap, nilai, dan norma masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum Malaysia dibentuk oleh perpaduan warisan kolonial Inggris yang mewariskan sistem hukum berbasis common law dan nilai Islam yang dominan di kalangan masyarakat Melayu, menciptakan masyarakat yang cenderung sangat patuh terhadap aturan sebagai bentuk menjaga stabilitas sosial dan identitas nasional. Kampanye publik, seperti razia massal yang dipromosikan oleh pemerintah sebagai upaya membersihkan ancaman asing dari wilayah perkotaan dan pedesaan, memperkuat filosofi punitive approach, menanamkan kesadaran kolektif bahwa pelanggaran imigrasi tidak ditoleransi dan dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional dengan poster peringatan dan iklan media yang menampilkan konsekuensi berat seperti cambuk dan deportasi massal. Budaya ini juga dipengaruhi oleh posisi geopolitik Malaysia sebagai salah satu negara penerima migran terbesar di Asia Tenggara dengan arus besar dari Indonesia, Filipina, Bangladesh, dan Myanmar, sehingga keamanan nasional menjadi prioritas utama. Terlihat dari tingkat kejahatan imigrasi yang relatif tinggi, tetapi dikontrol ketat melalui operasi rutin
dan persepsi bahwa migran ilegal berkontribusi pada masalah sosial, seperti kejahatan jalanan atau persaingan kerja. Pengusaha di Malaysia cenderung patuh terhadap regulasi tenaga kerja asing karena takut menghadapi sanksi berat, seperti denda besar dan cambuk. Sementara pekerja migran belajar dari cerita horor tentang deportasi massal atau kondisi buruk di depot dari rekan-rekan mereka, menciptakan norma sosial kepatuhan yang kuat. Namun, budaya ini menuai kritik keras, terutama dari organisasi internasional seperti Human Rights Watch dan Amnesty International, yang menyebut hukuman cambuk sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena dianggap kejam dan merendahkan martabat. Meskipun mayoritas masyarakat Malaysia, berdasarkan survei pada tahun 2023, yang menunjukkan 65% responden mendukungnya sebagai alat efektif untuk menjaga ketertiban dan melindungi pekerjaan lokal. Generasi muda yang lebih terpapar globalisasi, terutama di kota-kota besar seperti Kuala Lumpur dan Penang, mulai mempertanyakan keseimbangan antara aturan ketat dan hak pekerja asing, seperti kasus eksploitasi tenaga kerja domestik dari Indonesia atau Filipina yang sering menghadapi forced labor dan debt bondage, menunjukkan evolusi budaya yang berpotensi mempengaruhi kebijakan imigrasi di masa depan. Selain itu, stigma sosial terhadap pelanggar imigrasi seperti label pendatang haram yang menyebabkan diskriminasi di tempat kerja, pasar atau komunitas memperkuat norma kepatuhan, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis besar pada komunitas migran. Dengan laporan pada 2025 dari Organisasi Kesehatan menunjukkan peningkatan kasus depresi dan kecemasan di kalangan migran yang ditahan. Pada tahun 2025, sikap masyarakat terhadap foreign workers semakin kompleks, dengan survei terbaru menunjukkan dukungan untuk ekspansi social protection seperti inklusi migran dalam skema Perkeso untuk jaminan sosial, tetapi tetap ada sentimen xenofobia ringan karena persepsi bahwa migran ilegal menjadi beban ekonomi. Sementara studi kualitatif mengungkap tantangan harian seperti eksploitasi oleh agen tenaga kerja, kondisi kerja yang buruk, dan trauma pasca detensi yang mempengaruhi well-being migran dari komunitas Cina atau Indonesia, mendorong panggilan kuat untuk reformasi yang lebih inklusif dan humanis. Contoh kasus dan isu keimigrasian. Setelah memahami struktur, substansi, dan budaya hukum yang membentuk sistem keimigrasian Malaysia, filosofi penegakan hukum ini dapat dilihat secara nyata dari berbagai kasus yang terekam dalam berita dan laporan organisasi internasional. Kasus penahanan dan cambuk 2024, berdasarkan laporan mendalam dari Amnesty International, mengungkapkan bahwa ribuan imigran ilegal di Malaysia, termasuk banyak yang berasal dari Indonesia, Filipina, dan Bangladesh, ditangkap dalam operasi besar-besaran yang dilakukan oleh Jabatan Imigrasi Malaysia di berbagai wilayah seperti Kuala Lumpur, Johor, dan Sabah, di mana banyak dari mereka kemudian ditahan di depot imigrasi dengan kondisi yang seringkali tidak manusiawi, seperti kekurangan makanan dan sanitasi buruk. Dan setelah melalui proses hukum yang singkat, dijatuhi hukuman penjara selama beberapa bulan, serta hukuman cambuk sebagai bagian dari vonis pidana. Mencerminkan bagaimana sistem hukum Malaysia tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran perbatasan, bahkan dalam kondisi yang tampaknya putus asa. Isu dan kendala dalam penindakan menunjukkan bahwa meskipun sistem Malaysia dikenal sangat tegas dan efektif dalam mengendalikan arus migran ilegal, ada beberapa isu yang menjadi sorotan baik dari dalam negeri maupun komunitas internasional, seperti kontroversi HAM di mana penahanan administratif tanpa batas waktu dan penggunaan hukuman cambuk telah menuai kritik keras dari organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International dan Human Rights Watch, yang menganggap praktik ini melanggar hak atas kebebasan, martabat manusia, dan standar internasional seperti Konvensi PBB terhadap penyiksaan, kesenjangan implementasi di mana laporan independen menunjukkan adanya kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum-oknum di lapangan, seperti pemerasan terhadap migran untuk membebaskan mereka dari penahanan dengan imbalan uang, serta kendala operasional di mana operasi penegakan hukum skala besar yang melibatkan ribuan petugas membutuhkan sumber daya yang masif, termasuk anggaran, personel, dan infrastruktur. Dan seringkali depot imigrasi mengalami kelebihan kapasitas hingga 200% dari kapasitas desain, yang memperburuk kondisi penahanan dengan masalah seperti kekurangan makanan, sanitasi buruk, dan penyebaran penyakit seperti tuberkulosis. Berikut adalah beberapa kesimpulan dari penjelasan sistem keimigrasian Malaysia. 1. Filosofi hukum yang berorientasi pada punitive approach. Sistem keimigrasian Malaysia mendasarkan diri pada pendekatan hukuman berat, punitive approach, yang menganggap setiap pelanggaran imigrasi, bahkan yang bersifat administratif seperti overstay, sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan negara.
Hal ini berbeda dari Singapura yang fokus pada pencegahan maksimal dan Indonesia yang mengadopsi pendekatan selektif untuk menyeimbangkan kemakmuran dan keamanan. Kedua, struktur yang efisien namun tantangan desentralisasi. Jabatan Immigration Malaysia JIM di bawah Kementerian Dalam Negeri memiliki struktur yang terintegrasi dengan teknologi canggih seperti MyIMS dan kolaborasi antar lembaga seperti PDRM. Namun sistem pemerintahan federal menyebabkan inkonsistensi penerapan hukum antar negara bagian, ditambah tantangan korupsi dan overcrowding di fasilitas detensi. Ketiga, substansi hukum yang ketat dan kontroversial. Undang-Undang Imigrasi 1959-63 yang telah diamandemen untuk menghadapi tantangan modern mencakup sanksi administratif, deportasi, penahanan tanpa batas waktu, dan pidana, penjara, denda, cambuk, dengan alur yang terperinci namun sering tumpang tindih, menimbulkan kritik internasional terkait pelanggaran hak asasi manusia. Keempat, budaya hukum yang mendukung ketertiban namun berpotensi berubah. Budaya hukum Malaysia, dipengaruhi oleh warisan kolonial dan nilai Islam, mencerminkan kepatuhan tinggi terhadap aturan dan dukungan masyarakat terhadap sanksi berat, meskipun terdapat stigma sosial terhadap migran dan tekanan psikologis yang signifikan, dengan tanda-tanda evolusi dari generasi muda yang mendukung reformasi lebih inklusif. Kelima, isu dan tantangan berkelanjutan. Kasus seperti penahanan massal dan cambuk pada 2023-2024, serta laporan tentang korupsi dan kondisi buruk di depot imigrasi menyoroti kontroversi hak asasi, kesenjangan implementasi, dan kendala operasional, menunjukkan perlunya adaptasi sistem untuk menangani arus migran yang terus meningkat. Demikian penjelasan yang diberikan, semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Halo rekan, nggak terasa ya udah mau selesai. Toh iya, tonton terus ya kelanjutan konten seru lainnya di channel kita. Ah.